Halo guys, welcome back to my channel. Jadi video kali ini saya akan sharing mengenai apa sih enaknya hidup di Amerika atau kita tinggal di Amerika. Oke, stay tune. Oke, yang pertama tentu saja dari segi uang. Jadi 1 US dollar itu kurang lebih sekarang adalah 15.000 rupiah. Jadi seandainya kalau kita hanya kerja sebagai UMR atau buruh pabrik, kita sebulan bisa mendapatkan 2.500 sampai dengan 3.000 US dollar. Jadi kalau dirupiahkan itu bisa sekitar 45 juta rupiah. Jadi cukup banyak, dan kalau kita transfer uangnya ke Indonesia ya lumayan banyak. Oke, nomor 2 adalah sekolah gratis kalau di Amerika. Kenapa gratis? Karena dibiayai oleh pemerintah. Dan sekolah itu bisa dari kindergarten sampai dengan high school. Kita tidak perlu bayar macam-macam. Dan untuk college pun, walaupun kita bayar, itu biayanya terjangkau. Dan kita bisa cicil, baik itu di college maupun di university atau universitas. Jadi biayanya pun semua everything terjangkau. Dibandingkan dengan Indo, ya kita tahu biaya sekolah sangat mahal di sana. Oke. Dan yang ketiga adalah tentu saja di sini lebih aman daripada di Indo. Kenapa lebih aman? Karena kita bisa lihat rumah-rumah di sini tuh nggak ada pakai pagar. Jadi langsung masuk ya langsung ke front door atau pintu depan. Jadi mayoritas di sini tuh rumah tidak pakai pagar. Oke. Oke, yang keempat adalah di Amerika itu untuk persentase orang resis itu sangatlah kecil, karena di sini sudah ada undang-undang tersendiri untuk orang-orang yang resis. Jadi mereka bisa ditindaklanjuti oleh hukum. Khususnya di California, itu terdiri dari banyak imigran, banyak orang-orang negara lain yang masuk California, seperti Vietnam, Thailand, China, Indonesia, Filipina, juga dari Amerika Latin sendiri seperti Meksiko atau orang-orang Eropa lainnya. Jadi hidup di US lebih aman untuk sekedar cari duit ataupun ya dengan masalah resis. Dan yang kelima adalah kalau kita hidup di US itu kita bisa beli barang-barang branded seperti baju yang branded ataupun mungkin handphone iPhone 15, 14 yang terbaru ataupun mobil-mobil Eropa. Jadi di sini semua harga terjangkau dan kita bisa cicil. Oke. Yang keenam adalah kita juga bisa menerima benefit-benefit yang diberikan oleh pemerintah seperti WIC, Women, Infant, and Children. Itu khususnya untuk perempuan yang lagi pregnant atau hamil. Itu kita bisa diberikan gratis untuk kontrol ke dokter. Dibiayai oleh pemerintah sampai anaknya melahirkan, dan juga anak bayi tersebut bisa dapat susu dan makanan-makanan nutrisi lainnya. Masuk juga anak-anak kecil yang di bawah umur 5 tahun. Bisa mendapatkan susu, jus, telur, sayur-sayuran. Nah, caranya mereka memberikan kita kayak semacam voucher belanja. Kita bisa belanja di supermarket manapun. Jadi kita bayar dengan voucher tersebut. Biasanya mungkin 2 minggu sekali kita dikasih voucher sampai dengan 3 bulan atau 6 bulan ke depan. Oke. Selain itu juga ada yang namanya EBT, yaitu Electronic Benefit Transfer. Jadi itu juga supplemental food nutrition untuk anak-anak. Sama juga kita diberikan kartu kayak semacam debit, dan debit itu ya ada uangnya, misalkan $300 atau $400. Kita tinggal belanja ke supermarket, kita beli sayuran, buah-buahan, makanan-makanan untuk anak, dan kalau sudah mau habis kita akan dikirimkan kartu baru, mungkin bisa 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Selain itu juga ada untuk orang tua atau adult. Biasanya tuh orang-orang tua yang udah lanjut usia, mungkin sekitar umur 60, 65, itu ada juga benefit tersendiri. Jadi memang banyak sekali benefit-benefit yang dapat kita terima kalau kita tinggal di Amerika. Oke, yang ketujuh adalah return policy. Jadi di sini kalau kita beli barang atau beli sesuatu di toko ataupun di supermarket, kita bisa kembalikan atau kita bisa return dalam jangka waktu mungkin 2 minggu sampai 30 hari atau 1 bulan.
selama kita ada receipt-nya, ada bond-nya, kita bisa kembalikan apapun itu. Dan yang kedelapan adalah mengenai polusi dan lalu lintas. Di sini tuh lebih teratur. Jalan-jalan di sini lebih teratur, dan juga jarang sekali terjadi kemacetan. Apabila terjadi kemacetan, pasti ada accident atau kecelakaan. Dan kecelakaan tersebut pun sangat cepat ditangani oleh pihak polisi, sehingga mungkin macet hanya 5 menit sampai dengan 10 menit. Tidak lama macetnya. Dibandingkan dengan Jakarta, seperti kita tahu, Jakarta tidak ada kecelakaan pun macet, gitu kan. Nah, untuk mengenai polusi, otomatis juga di US itu lebih bersih polusinya, udaranya lebih bersih dibandingkan di Jakarta. Mungkin yang kita tahu seperti bus metro mini itu kan asapnya sampai hitam, ya itu sangat polusi banget. Dan kalau di sini ya tidak ada yang seperti itu. Dan yang kesembilan adalah curah hujan di Amerika itu sangatlah kecil, atau mungkin dalam setahun bisa cuma sampai 5 kali atau tidak lebih dari 10 kali untuk hujannya. Sehingga di Amerika ya jarang sekali terjadi banjir karena curah hujannya sangat kecil. Dibandingkan dengan Indo, sekali hujan langsung banjir. Dan yang terakhir adalah pertolongan 911 di US itu sangat cepat datang, jadi cepat sampai. Apabila kita butuh pertolongan, kita cukup telepon 911, maka nggak sampai 5 menit mereka sudah datang di tempat kejadian. Jadi 911 itu biasanya ada polisi, ada pemadam kebakaran, dan juga ambulan. Nah, kenapa mereka bisa cepat sampai? Mungkin tidak sampai 5 menit mereka sudah sampai ke tempat kejadian. Karena pada saat mereka melalui jalan itu harus, mobil-mobil yang lain harus berhenti. Jadi tidak boleh menghalangi perjalanan mereka. Jadi sehingga mereka cepat-cepat sampai menolong korban atau mungkin ada kriminal atau kejahatan. Oke guys, saya rasa itu aja yang dapat saya sharing mengenai enaknya hidup di Amerika. Dan untuk video selanjutnya, saya juga akan sharing mengenai tidak enaknya hidup di Amerika. Okay, we'll see you on the next video and thank you.